antibiotik. Kalau misalkan dikasih antibiotik tidak berlangsung, apa yang tidak berhasil, apa yang terjadi? Fase inflamasinya dikasih antibiotik, sudah dikasih sampai 5 hari nggak berhasil, dikasih lagi nggak antibiotik? Dikasih lagi. Setelah dikasih lagi antibiotik tidak berhasil, apalagi yang terjadi kira-kira? Kronik inflamasi. Kronik inflamasi kalau kita kenal sama-sama, kronik inflamasi lama-lama bisa menjadi apa? Cancer, ya. Jadi berhati-hatilah bahwa kronik inflamasi pun salah satu prelesi atau lesi prakanker. Jadi berhati-hati juga kalau melakukan perawatan luka, karena ada intervensi yang terlalu berlebihan bisa mengakibatkan kanker di kemudian hari. Ya. Terlalu cepat nggak saya ngomong? Berarti bukan mulut saya yang salah, otak kalian yang harus lebih cepat. Ya. Kalau kita lihat sama-sama nih, di yang sebelah kiri adalah wounding, yang bawahnya adalah time from injury. Kita lihat ya, hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Dari hemostasis sampai ke inflamasi, lihat sudah mulai ada platelet, ada fibrin, dan proteoglikan. Apa ini adalah faktor-faktor koagulasi. Kalau fase hemostasisnya terganggu, dia akan bleeding terus. Dia akan tidak bisa nutup dengan sendiri. Inflamasi ke proliferasi, kita lihat apa yang dikeluarkan. Mediator inflamasi, yaitu contohnya apa? Neutrofil, makrofag, dan limfosit. Kan? Ingat lagi nggak waktu kuliah bahasa-bahasa ini? Dulu udah 10 tahun yang lalu. Dari proliferasi ke remodeling kita lihat sudah ada apa? Sudah ada fibroblast, kolagen, epithelial cell, dan endotelial. Ini adalah agen-agen apa? Penutupan luka. Dan yang terakhir remodeling, dia adalah kolagen fibril cross-linking dan maturasi sel. Kita lihat sama-sama nih. Karena pada fase inflamasi, eksudatnya kita lihat tuh. Kalau yang diproliferasi, eksudatnya lumayan banyak. Kalau pada fase inflamasi, eksudatnya bahkan tidak banyak. Kalau yang eksudatnya yang banyak pada fase proliferasi, ini kira-kira karena apa? Kenapa pada fase inflamasi eksudatnya lebih banyak? Karena terlepasnya mediator inflamasi. Jadi sehingga dia menghasilkan apa? Eksudat itu produk inflamasi. Jadi kalau misalkan kalian lihat nanah, lihat selam, jangan berpikiran bahwa oh gagal. Justru itu adalah bagian dari proses badan menghasilkan respon terhadap faktor-faktor inflamasi yang datang ke dalam tubuh. Ya, kalau nggak percaya nanti pulang habis ini sayat tanganmu dengan pisau, kasih tanah sedikit aja, tutup gitu ya. 3 hari kemudian lihat bernanah apa enggak. Kalau bernanah, yes, badan saya masih punya antibody. Tapi kalau nggak bernanah, dia nekrotik, udah busuk, berhati-hatilah, mungkin dia nggak punya antibody lagi. Ya, jangan al juga sama dia, mau kayak al. Ya, oke. Ini teman-teman IG ini mungkin sering mendapatkan kasus seperti ini. Kalau kita lihat gambar yang pertama, ini kira-kira luka apa nih? Kelihatan jelas. Luka apa? Luka bakar. Luka bakar grade berapa kira-kira? Luka bakar grade 2. Apa yang Anda lakukan kalau ada luka bakar grade 2? Pertama sekali IGD. Mana nih? Harusnya Anda lebih proaktif dong. Belakang. Apa? Kompres NaCl. Terus? Apa dong? Pakai salbunazin. Pakai salbunazin. Terus apa lagi? Iya. Itu kalau itu dulu ya. Kalau sekarang kalau sudah dikasih tahu materinya, mudah-mudahan sudah melakukan hal yang baik dan benar. Luka bakar prinsipnya cuma satu, irigasi. Ya. Kalau nggak ada bioplasenton dok, nggak ada burnazin nggak apa-apa. Yang penting prinsip irigasinya dipakai. Kalau dia luka bakar karena api atau karena thermal panas, boleh diberikan irigasi sebanyak 15 menit, ya, dengan suhu ruangan. Jadi suhunya jangan didinginkan, jangan dipanaskan. Pakai air keran mengalir aja atau NaCl, kasih dia mengalir di atas lukanya sebanyak 15 menit dengan tetesan yang kontinuitas. Tapi kalau dia luka bakar kimia, dia kena bahan kimia, di sini kan banyak pabrik ya. Kalau dia kena bahan kimia, dia lakukan irigasi sebanyak 20 sampai 30 menit. Hanya itu aja bedanya. Setelah itu bagaimana? Lihat kondisi lukanya. Ya. Perlu nggak kompres NaCl? Kira-kira kalau pada luka bakar? Perlu buat? Mengatasi peradangannya dong. Mengatasi peradangan nggak pakai kompres NaCl? Pakai apa dong?
Kompresi NaCl untuk apa? Lembabkan. Melembabkan, karena proses termalnya masih berlangsung. Yang kalian gusur itu apanya? Permukaan lukanya kan. Kalau bawah lukanya, dermalnya, lapisan sampai ke stratum basalnya, kira-kira masih panas nggak? Masih. Dikasihlah kasa lembab pakai NaCl. Kenapa? Dia ada fungsi absorbennya. Makanya kalau kalian kasa tidak ada yang tidak berjaring-jaring, pasti ada jaring-jaringnya kan. Nah itu fungsi absorbennya ada, karena dia akan menarik termalnya dari bawah kulit ya. Luka yang kedua, luka abrasi kecelakaan lalu lintas. Kalian apakan ini kira-kira? Yang pertama IGD lagi. Luka gores nih, kena kecelakaan lalu lintas nih. Apa dulu yang pertama prinsipnya? Tetap irigasi, clone cleansing dulu, di mana-mana selalu cleansing dulu. Percuma ada tanah di sana, lokasi betadin nggak akan bagus. Justru bahayanya adalah ketika lokasi betadin. Ada korban ya. Bahkan akan membuat ambigu antara luka yang ada tanahnya, yang ada kerikilnya dengan kalian kasih betadin, sehingga warnanya seolah-olah samar. Prinsipnya kalau ada luka pun selalu diirigasi dulu. Pakai apa? NaCl. Nggak punya NaCl, minimal air yang menurut kalian bersih. Air keran kayak nggak apa-apa. Baru kalian cuci bersih. Karena kalau ada satu kerikil yang kecil pun yang kasat mata tidak kelihatan dan dia tertanam di sana, itu adalah korpal buat lukanya. Itu bisa mengakibatkan inflamasi berkelanjutan ya. Luka yang ketiga, luka robek, sama juga ya. Yang sering tidak dilakukan ini adalah eksplorasi ya. Sangat disayangkan kalau misalkan eksplorasinya tidak dilakukan. Dok, pasiennya nyeri, ada luka sayat atau luka robek, disiram aja, padahal di bawah kulitnya masih banyak tanahnya. Nyampe ke oka, ternyata masih banyak sisa-sisa kerikilnya di dalam. Kenapa tidak dibersihkan? Takut nyeri dok. Kenapa nggak dibius lokal? Minimal kalau tidak berani untuk infiltrasi lidokain, infus pasang analgetik kalau mau eksplorasi. Hanya itu saja ya. Supaya apa? Supaya lukanya bagus. Jadi ketika ada masalah nanti di okanya tidak berkelanjutan, karena justru wound cleansingnya yang masalah ya. Yang keempat, fingernail injury, atau dia kepres sama mesin, atau dia kena trauma segala macam. Teman-teman di gini kalau ada kasus kayak gini diapain? Dibebat ya. Itu yang sering Anda lakukan, dibebat. Kira-kira fungsi bebat untuk apa sih? Hemostasis saja kan, untuk menghentikan perdarahan. Tapi kalau misalkan luka-luka fingernail seperti ini, perlu nggak dibebat menurut teman-teman? Yang Anda bebat di mana? Di ujung lukanya atau di bawah tangannya? Untuk kontrol perdarahan. Harusnya di bawah lukanya ya. Ambil kalau sekarang yang macam-macam, kalau misalkan yang paling sederhana, ambil handscoon, belakangnya handscoon itu ikat di bawahnya sehingga kalian bisa mengeksplor lukanya. Jangan kebiasaan ada luka potong, luka kompres, nggak diapa-apain langsung ditutup. Menutup luka membuat fase anaerob pada luka. Bakteri anaerobnya nyaman di sana, sehingga fase inflamasinya akan lebih cepat berlangsung. Aerob anaerobnya ya. Sama ini luka bekas SC nih sebelah kiri. Kalau luka bekas SC buat Bu Bidan, sebenarnya Bu Bidan sangat tidak banyak kasus mungkin kalau yang luka-luka potong, luka robek dan segala macam. Tapi Bu Bidan, saya kasih tahu, semua SC pakai apa istilah di sini? Pakai yang perban plastik, apa istilahnya? Oh nggak pakai. Rata-rata kan kalau di rumah sakit semua SC itu kan dikasih yang offside, yang plastik, offside yang transparan perban itu ya. Kira-kira itu boleh nggak pada luka SC? Yang bilang boleh siapa? Kalau udah angkat tangan pasti nggak ada yang mau angkat tangan. Yang bilang boleh siapa? Yang bilang nggak boleh siapa? Oke, yang bilang boleh siapa? Ah? Nggak boleh. Kenapa Dewi nggak boleh? Menyerap keringatnya dok. Oke, yang bilang boleh siapa? Lih, Yang abstain siapa? Yang tidak tahu siapa? langsung. Kalian ngapain ada di sini? Iya. Yang nggak tahu ya. Jadi kapan boleh dikasih plastik yang perban yang plastik? Apa yang harus Anda ketahui? Jenis operasi. Ya. Kalau kira-kira SC jenis operasi apa? Mana orang Oka?
Selain Pak Slamet. Selain Pak Hasan. Mana orang Oka? Selain Kang Hasan. Ayo. Ayo, ada berapa jenis operasi berdasarkan sifat lukanya? Dua bersih sama lo kotor. Oh, luka kotor sama luka bersih. 2 lagi? Kan ada 4 kan ya? Atau tinggal 2 sekarang? Ya, situ ada 4. Clean contaminated, contaminated sama dirty. Clean luka bersih, dirty luka kotor. Kalau clean luka bersih yang terkontaminasi, ada luka kontaminasi. Kalau peritonitis luka apa? Luka kotor. Kalau misalkan kista coklat pecah ruptur, itu luka apa? Kontaminasi. Kista aterom yang pecah itu apa? Clean contaminated. Seksio cesarea itu apa? Clean operation, ya. Jadi SC itu clean. Jadi kalau misalkan ditutup luka yang clean tidak masalah. Yang menjadi masalah apa kalau buat ibu-ibu bidan ini? Kalau pasiennya gendut, ya. Kalau pasiennya clean, Langsung Tahu nih siapa nih? kalau pasiennya gendut, jadi dia hiperekskresi, cenderung lukanya lembab. Itu yang dibilang sama Wiwin tadi. Jadi kalau misalkan dipertahankan offsite yang plastik untuk 2-3 hari, kalau pasien gendut jangan Anda pertahankan. Jadi jangan samakan semua ibu hamil pasca SC juga, jangan Anda samakan, ya. Tapi sekali lagi selalu kalau iklan produk kembali lagi ke DPJP-nya, ya. Kalau saya DPJP SC-nya pasti saya akan lihat itu. Luka yang terakhir nih. Luka pada orang dengan stroke yang lama sehingga ada apa? Ulcus decubitus. Ulcus decubitus itu apa? Ulcus pressure. Karena tahanan lama sehingga mengakibatkan dia ada kerusakan di jaringan perifernya. Secara definisi dibilang kerusakan perifer yang diakibatkan karena tekanan berlebihan melebihi dari 560 mm Hg perifer pressure. Nah, kalau istilah kayak gitu-gitu nggak perlu ada kita tahu. Tapi kalau misalkan pasien dikasih tirah baring lama, ibu hamil obesitas post SC, tirah baring lama nggak kita mobilisasi kanan kiri, 3 hari kemudian sudah mulai abrasi di tulang belakangnya. 2 hari kemudian setelah itu udah mulai borok di bokong. Itu tuh harus kita intervensi, ya. Jadi bagaimana mengenal luka? Jangan konsul ke dokter dunia cuma lihat lukanya doang, tapi tidak dilihat secara utuh badannya seperti apa, ya. Oke. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan teman-teman, karena Terlalu cepet nggak? terlalu cepat nggak? Hah? Hah? Terlalu cepat nggak? Otaknya katanya. Oh iya, bukan salah di saya ya, salah di otak kalian berarti ya. Gak bisa nyalain operator. Iya, jangan, bahaya ya. Yang sebelah kiri adalah ulcus diabeticum ya. Teman-teman di ruangan mana? Ya, ulcus diabeticum itu adalah ulcus yang harus Anda ketahui dasar lukanya apa. Kalau misalkan lagi ngebersihin luka, hari kemarin masih subkutikuler, digerogoti karena faktor gula darahnya belum terkontrol sama dokter Iqbal, regulasi gula darahnya belum optimal, akibatnya apa? 2 hari kemudian subkutisnya udah nggak ada. Kalau Anda masukin tangan ke bawah, ternyata Anda sudah memegang bone-nya, udah bone expose, berarti sudah grade 4. Jadi sekali lagi prinsipnya, kenali lukanya baik-baik, jangan hanya sepintas ngebersihin atas doang. Saya paling tidak suka ngelihat perawat saya ketika ngebersihin luka, dia tidak tahu dasar lukanya apa. Karena apa? Cuman ngambil, oke, prinsip steril, pinset 2, 1 untuk mengeringkan, thread, ambil kasih NaCl terus dikeringkan dengan 2 pinset, taruh di atas luka, gulung, selesai. Gak itu fungsinya perawat. Namanya keperawatan juga Anda harus tahu dasar lukanya apa. Anda harus tahu melaporkan kira-kira sekarang posisi lukanya seperti apa. Ada pus apa enggak, selaf ada enggak, itu yang harus Anda tahu. Ya, teman-teman di ruangan harus lebih jeli lagi. Yang luka yang ini adalah luka fasciitis necroticum. Kalau di Oka mungkin enaknya apa? Dalam keadaan terbius ya. PR-nya kalau di ruang perawatan itu adalah apa? Nyerinya sama interpersonalnya sama pasiennya. Kalau di Oka kan ngebabat habis gitu ya, kerok dan nyantai dan ada bangun pasiennya. Tapi kalau udah di ruangan harus pelan-pelan segala macam. Kenapa? Lupa kasih analgetik di infusannya. Dok, boleh nggak izin dok, saya usul untuk boleh analgetiknya di drip supaya nanti pas waktu ganti perban lebih aman. Silakan, nggak masalah. Itu kan Anda yang tahu ya. Ini ulcus decubitus di bokong sudah grade 4.
Harusnya kelihatan lebih bagus lukanya ya. Nah, ini adalah perbedaan antara luka akut dan luka kronik. Yang disebut dengan luka akut adalah durasinya pendek, dapat sembuh dalam waktu 6 minggu, tidak ada patologi yang underlying patologi, dia stage fase inflamasinya dalam batas normal, biasanya dia sembuh tanpa komplikasi. Sedangkan fase yang kronik adalah tidak ada pertumbuhan atau penyembuhan dalam 4 minggu dan tidak akan sembuh dalam waktu 8 minggu. Ada faktor penyebab lain dan dia mengalami stase inflamasi yang memanjang, dan varietas komplikasinya adalah bermacam-macam seperti infeksi, nyeri, dan gangreng. Apa sih faktor yang bisa mempengaruhi penyembuhan? Nah, ini nih teman-teman, PR-nya tuh di sini sebenarnya. Ketika kita bicara penyembuhan luka atau perawatan luka, itu main faktor yang harus Anda ingat adalah satu, faktor lokalnya jalan apa tidak, faktor sistemnya udah teratasi apa tidak. Kita pilih dulu faktor sistem. Kalau faktor sistemik, usia pengaruh nggak kira-kira? Pengaruh nggak usia? Pengaruh. Kenapa pengaruh? Karena semakin tua orang, kolagennya semakin habis. Ini terbukti pada dokter Andre yang udah mulai keriput. Kalau semakin sedikit kolagennya. Nah, yang kedua stres. Ini stres psikis bisa, stres fisik terutama. Kalau gangguan kejiwaan oke lah. Tapi stres fisik terutama seperti apa? Tirah baring lama, ya, dia mengalami penyakit seperti patah tulang, itu memberikan stres. Bahkan operasi pun dianggap sebagai apa? Second hit pada luka, stres kedua pada luka. Jadi jangan pikir bahwa operasi itu selalu menyembuhkan, tidak. Kalau maintenance-nya tidak bagus, operasi bisa memperberat luka. Yang ketiga iskemia atau peripheral arterial disease. Peripheral arterial disease adalah satu penyakit yang harus Anda waspadai. Kenapa? Begitu ada gangguan pembuluh darah, luka di perifer dimanapun tidak akan bisa sembuh. Apalagi kalau ada sumbatan di jantung, pembuluh darah besar, dan sebagainya. Yang keempat ada metabolic disease, kencing manis atau penyakit-penyakit metabolik. Yang kelima obesitas. Yang keenam adalah Butet. Yang keenam penggunaan obat-obatan seperti NSAID, orang kemoterapi, yang suka alkohol dan merokok, ya Wahyu ya. Ternyata alkohol dan merokok itu kurang bagus untuk penyembuhan luka. Ada tadi nggak? Yang kedelapan imunokompromis seperti penyakit-penyakit HIV. Terus kan nggak pernah salah. Yang kesembilan adalah nutrisi yang kurang bagus. Kalau kita lihat pasien-pasien yang pasca yang kanker serviks, kanker payudara, kanker yang terakhir yang kita kerjakan di obat itu yang ternyata kanker kulit ya, squamous cell carcinoma yang luka di inguinal, hasil PA-nya keluar kanker adalah kanker SCC, squamous cell carcinoma. Kira-kira pasiennya meninggal gara-gara apa? Menurut kalian? Karena kankernya nggak? Lama meninggal karena kanker seperti itu. Meninggalnya cepatnya gara-gara apa? Malnutrisi. Ya, ketika malnutrisi dia akan cenderung lebih gampang terkena penyakit apapun karena sistem imunnya nggak bagus. Ya, karena orang TBC sedikit batuk dia udah kena TBC, orang kena pneumonia sedikit dia udah kena pneumonia karena sudah malnutrisi, makanya udah nggak bagus. So hati-hati dengan pasien-pasien kronik, pasien-pasien geriatrik. Justru yang mengakibatkan dia selesai bukan karena penyakit primernya, tapi komorbidnya yaitu malnutrisi. Ya, sementara faktor lokal yang menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi lokal luka adalah yang pertama oksigenasi. Oksigenasi itu maksudnya apa sih? Kalau ada luka kawan-kawan, di samping oksigenasi secara sistemik, Anda perbaiki struktur HB-nya, darahnya supaya oksigenasi ke perifer bagus. Kasih lukanya bernafas, jangan dibekap terus. Kalau biasanya pakai hipafik, fase inflamasinya sudah lewat, fase di remodelingnya, jangan lagi pakai hipafik lagi. Hipafik aja terus sampai dia akhirnya apa? Lembab. Siapa namamu, Neng? Rona. Siapa? Rona. Rona. Rona pernah nyuci baju nggak? Pernah. Pernah nyuci baju lama nggak? Sampai kakinya lama-lama warna apa? Kalau kena air lama-lama. Putih kan, mengkerut ya. Kira-kira begitulah kalau luka kalian bikin terlalu pengap, terlalu lama kena air. Putih dan mengkerut. Dan kira-kira bagus nggak untuk penyembuhan luka? Tidak bagus ya. Yang kedua infeksi. Infeksinya harus diatasi. Yang ketiga foreign body atau necrotic tissue. Necrotic tissue lihat dulu masih zamannya Pak
Mungkin kalau dokter Andre dulu masih diajarin pakai ulat ya. Jadi ada dulu peternakan ulat. Di setiap orang yang luka ulkus diabetikum, diambil ulatnya, dimasukin ke lukanya supaya luka si ulatnya yang memakanin jaringan nekrotiknya. Di beberapa daerah di Jawa Tengah sampai sekarang pun masih ada. Tapi sekarang udah mulai kita tinggalkan karena ternyata ulatnya itu sekarang lebih ganas daripada arwana. Karena justru jangan saatnya pun dimakan. Jadi tidak bisa terkontrol pola necrotizing dengan pakai ulat. Terus venous insufficiency, edem, yang terakhir pressure atau repeated trauma. Ini faktor lokal dan faktor sistemik yang Anda harus perhatikan pada saat perawatan luka. Ya, ini adalah faktor-faktor lokal yang memperlambat penyembuhan. Itu tadi iskemia atau hipoksia, jaringannya tidak viable karena tadi malas ngangkat jaringan nekrotiknya, buru-buru karena yang jaga cuma 2, pasien 18, yang sana belum diinfus, yang sana belum dikasih obat, pas waktu ganti perban, sudahlah besok aja. Ternyata jaringan nekrotiknya nggak diangkat, makin busuk dia pasti. Bioburden, ya, itu ceritanya luka bakar, ada biofilmnya di depannya tidak dibersihkan dengan baik. Exudatnya juga nggak diangkat, nggak bersih sampai ke dalam. Ada foreign body, tidak diangkat lagi, benda-benda asing kayak kerikil, batu dan segala macam, dan edema, ya. Ini yang harus teman-teman pahami betul-betul kapan Anda harus melakukan penyembuhan luka. Istilahnya adalah wound bed preparation. Apapun ceritanya kalau Anda mau nutup luka, mau jahit luka, pastikan dulu wound bed dasar lukanya itu udah bagus. Intinya dia bilang di situ apa? Identify and remove local barriers. Local barriers itu apa? Contohnya necrotic tissue, slab itu yang kuning-kuning, sama biofilm. Biofilm itu adalah boleh dibilang lapisan yang seperti mengkilat-mengkilat. Ya kalau kalian bisa sangat tipis dia, tapi kalau nggak diangkat dia sangat jahat sifatnya. Biofilm itulah yang mencegah terjadinya granulasi epitelisasi. Jadi kalau kalian bisa mengangkat biofilm, disitulah kalian bisa bekerja dengan baik untuk melakukan perawatan luka. Ya. Ini kenapa biofilm manajemen itu perlu, karena justru di biofilm itulah tempatnya bakteri bubuk hidup berlangsung ya. Wound bed preparation itu kita pahami sebagai prinsipnya adalah TIME, time. Yang pertama adalah T, tisu. Yang kedua adalah infection. Yang ketiga M-nya adalah moisture balance. Dan yang keempat H atau epitelisasi. Jadi Anda harus tahu jaringannya tadi, angkat jaringan nekrotiknya, I infeksinya hindari atau atasi infeksinya, M-nya moisture balance. Anda harus bisa membuat luka itu dalam keadaan moist, nyaman atau lembab. Jangan boleh terlalu kering atau terlalu becek. Ya, karena yang terlalu kering atau terlalu becek itu tidak enak. Bukan begitu, Win? Yang terakhir adalah H atau epitelisasi. Luka kalau lebih dari 2 cm jangan berharap dia bisa nutup dengan sendirinya. Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Yang becek nggak tahu. Oh nggak tahu ya, nanti saya ajarin ya. Kalau luka lebih dari 2 cm itu tidak akan bisa nutup dengan sendiri. Secara teori dibilang kurang dari 1 cm. Sekarang sudah banyak jurnal bilang 2 cm batasnya. Jadi kalau ada luka 4 cm nih, kira-kira 4 cm. Kalau kalian mempertemukan kira-kira nggak bisa nih. Diapain? Diaproksimasi, jahit, dekat-dekatin. Muncul lagi dia nanti granulasi, jahit, dekatin. Jadi tidak masalah kok ketika ada luka yang cukup lebar, Anda hanya melakukan aproksimasi sampai 2 cm, di situ dia bisa healing dengan sendiri. Bisa mengalami epitelisasi. Kulitnya bisa berizingan, ya. Nah, lihat nih, time management, tissue management, time-nya, T-nya tissue management. Lihat, kita harus angkat jaringan nekrotiknya, inflamasi dan infection control. Lihat infeksinya, moisture balance, jaga kelembapannya. Lihat nih kalau kira-kira tepi lukanya terlalu putih seperti ini, sudah terlalu apa? Berair ya, sudah terlalu berair. Jadi harus ini diapain? Kalau yang berair ini, dikeringkan. Caranya pakai apa? Ya jangan pakai kasa lembab lagi, pakai kasa kering di atasnya biar diserap dulu ya. Habis itu epithelial atau advancement itu tadi, tepi-tepinya dibersihkan, kalau bisa dilakukan aproksimasi. Oke, saya pikir saya langsung masuk ke contoh soal aja.
Oh fokusnya cuma di sini doang.